Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Satria, mahasiswa Teknik Informatika dengan NPM 2024 110046 angkatan 2024. Di sini saya akan melakukan presentasi UTS UI UX yang dimana kami mem- mempresentasikan tugas 1 dan tugas 2 kami, yaitu yang pertama ada desain proses dan visual design. Di sini saya menganalisis dan merancang ulang aplikasi Tachiyomi, yaitu aplikasi untuk membaca komik, manga, manhwa, dan manhwa. Latar belakang aplikasi komik digital semakin lama itu semakin berkembang ya, karena kita dengan mudah mendapatkan entertainment dari banyaknya komik-komik yang mudah diakses sekarang, terutama komik-komik web digital yang dimana pengguna hanya perlu untuk menggeser layar handphone mereka ke bawah tanpa harus membolak-balik buku seperti dahulu kala dimana komik masih berbentuk buku. Xiaomi sendiri adalah aplikasi membaca komik juga, manga, manhwa, dan manhwa, tapi bersifat open source dan mengambil data komiknya secara eh, tidak legal ya dari website-website penerjemah third party, di mana fungsinya itu supaya user lebih dipermudah ya, dan tidak perlu mengunjungi banyak website yang banyak kemungkinan ada iklan berbahaya. Dengan Tachiyomi semuanya bisa di satu aplikasi dengan banyak source berbeda. Namun Tachiyomi ini seperti yang saya bilang tadi, dia tuh super app yang dimana banyak website dijadikan di dalam satu aplikasi, dan tentu saja dia akan kaya fitur, namun kurva pembelajarannya akan sangat-sangat susah untuk dipelajari oleh pemula. Banyak fitur yang tersembunyi dan ada beberapa part yang menurut saya tuh bisa membuat para pengguna baru tuh lebih mudah untuk beradaptasi dan meningkatkan user experience secara general. Seperti yang jelaskan tadi, Tachiyomi itu aplikasi open source yang apa, dimana pengguna itu bisa mengakses komik ilegal tanda kutip yang diterjemahkan oleh third party atau scan letter di sini kita menyebutnya, dan dari banyak tempat ya, dari banyak scan letter yang ada tanpa perlu membuka website mereka masing-masing satu-satu ya, di satu tempat saja. Dan di sini juga ada fitur offline ya, tidak, kita bisa langsung mendownload bulk semua chapter yang tersedia, ada perpustakaan dan ada history juga, dan overall experience memang sangat kaya gitu akan settings dan fine tuning untuk setiap usernya. Kelebihannya tadi ada fitur lengkap dan powerful, open source di mana sumber kode terbuka, kita bisa melihat, merubah dan berkontribusi untuk aplikasi ini sendiri, dan tentu saja karena ini terbuka dia gratis, dan basis pengguna atau fans yang setia di mana komunitas sangat solid, kita bisa melihat Reddit dan di Discord itu bisa langsung dapat bantuan. Terus tantangannya, ini ada tampilan yang overwhelming seperti yang saya bilang tadi, dia tidak ada tutorial di mana kita hanya diberikan satu pop up di mana untuk men-setting bagian dasar saja. Tidak ada tutorial ini seperti ini seperti itu, tidak ada. Fitur tersembunyi di mana kita harus ke tab more dan banyak tab-tab lain yang perlu kita klik dan kita perhatikan satu-satu, dan juga kita mesti bertanya kepada komunitas ya bagi yang tidak paham. Dan karena itu juga kurva pembelajarannya jadi tinggi. Ini kita mencoba mensederhanakannya sedikit ya kan. Nah, ini tentang metode desain proses, user interview, menggali pengalaman dan kebutuhan pengguna melalui wawancara. Di sini saya mewawancarai sedikit teman saya yang sama-sama menggunakan Tachiyomi. Terus kita akan menganalisa ya, pengguna baru dan pengguna lama itu perbedaannya seperti apa. Terus kita akan, di sini saya lebih tepatnya akan melakukan prototyping ulang desain yang menurut saya bisa sedikit mempermudah tanpa mengubah keseluruhan, tapi sedikit mempermudah untuk user-user baru beradaptasi. Di sini ada temuan dari user interview kita. Di sini tertulisnya tampilan library fungsional namun terasa menyeramkan karena ya semuanya kita serba di situ semua. Download kunci dan kategori sudah tertutup ya. Ini mesti apa? Ada menu mereka sendiri yang susah dijangkau. Jadi diperlukan untuk tata ulang. Di sini saya akan menata ulang seperti warna yang lebih dikenali, dan juga penyederhanaan hierarki dan kejelasan gitu. Dimana dipilah nanti akan saya tunjukkan di prototipe, itu akan dipilah bagian-bagiannya. Nah, di sini tahap desainnya ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, dipilah itu kategorinya, kita pilah supaya lebih terstruktur di bagian atas library, dan icon dan label kita sederhanakan dan lebih modern ya. Menata ulang kata letak, ruang bernafas ya. Maksudnya ruang bernafas tuh dia tuh gap dari desainnya tadi tuh sedikit lebih enak gitu. Ini ada juga bagian yang tidak dimention, itu penggunaan warna. Nanti di mention itu ada penggunaan warna juga, dimana kita memakai palette Matugen dan lebih ke arah AMOLED ya, itu supaya kualitas membacanya lebih baik. Di sini ada sketsa awal saya digambar. Ini bisa kita lihat di sini ada tampilannya kurang lebih sama, tapi kita ada sedikit yang perubahan di mana eh, cover dan judul itu bersatu. Terus ada yang pilah-pilah setiap jenis bacaan, ada manga, manhwa dan selanjutnya, dan seperti itu. Desain setting juga lebih dipermudah ya. Ini ada prinsip visual design-nya, ada hierarki, ada dominance, balance, dan unity, dan semuanya tersatu gitu dalam unity. Dan dominance-nya ini ada didominasi oleh
komik-komik atau manga atau manhwa yang sudah kita masukkan ke library ya. Ini prinsip visual design yang sudah dijelaskan di tugas-tugas sebelumnya, di mana hierarki itu adalah kategori di posisi dominan di bagian grid ini. Ini letak-letak prinsip visual design yang ada di ini desain saya. Dan ada kontras jelas, gaya visual, terus ada pengelompokan elemen, sampel komik, dan seperti itu ya. Yang ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena gambar sebelumnya ini sudah menunjukkan dengan jelas. Terus ada warna, tipografi, dan tata letak. Seperti yang saya mention sebelumnya, itu ada palet Matugen yang saya gunakan, namun cenderung ke arah AMOLED ya. Untuk tenang, terorganisir, dan kontras warna tepat. Ini supaya terutama mereka yang menggunakan AMOLED, di mana HP sekarang juga sudah lebih menggunakan desain AMOLED. Saya pengennya itu tidak terlalu banyak cahaya yang mengarah ke mata ya. Dan kalau AMOLED hitam itu pixel akan mati jika layar hitam tidak menampilkan warna hitam. Mereka mematikan LED yang ada, dan itu bisa mengurangi blue light effect. Terus tipografi tentu saja sans serif itu mudah dibaca, enak untuk dibaca, dan walaupun mata mulai mengantuk bisa kita baca dengan jelas, tidak seperti mono atau italic yang agak sulit untuk dibaca. Terus ada tata letak yang saya pindahkan seperti pengelompokan dari manga manhwa tadi di bagian library, dan title yang digabung dengan gambar atau dengan gambar utama. Maaf saya lupa kata untuk itu. Tata letaknya kita ubah sedikit untuk mengurangi beban kognitif dan juga memberikan space ya. Ini hasil prototype, karena ini untuk presentasi jadi harus di squeeze sedikit. Ini sebelumnya pada tugas kedua itu sudah, dan pertama juga sudah di-mention itu link Figma jika ibu berkenan untuk melihat prototype langsung yang aktif. Di sini ada hasil prototype-nya yang low fidelity itu masih putih dan hanya berbentuk blok, sedangkan yang high fidelity sudah dengan susunan sudah bisa didemokan istilahnya, dan ini bisa diklik walaupun tidak banyak yang bisa diklik untuk sekarang jika ibu pergi ke link Figma yang sudah saya mention di tugas 1 dan 2. Dan hasil evaluasi dari tanggapan teman ya, karena tampilan lebih bersih dan terorganisir, kita untuk memilah library itu jadi lebih mudah karena terorganisir tadi. Teman saya bisa langsung melihat itu kan, ini manga ada di sini, manhwa ada di sini, dan manhwa ada di sini. Terus ada mempercepat navigasi ya, karena kita tidak perlu melakukan pencarian ini pada tempat pencarian, kita tidak perlu mencari memilah lagi itu manhwa atau manhwa. Misalnya itu Cina atau Korea, ini bisa langsung dari manhwa, dari tab yang pilah-pilah sebelumnya. Dan pengguna baru ya lebih mudah untuk beradaptasi dengan ini, walaupun tidak banyak, tapi setidaknya mereka langsung paham untuk bagian dasar yang seharusnya mempermudah mereka, dan mereka memang lebih mudah untuk memilah komik atau manhwa atau manga atau manhwa yang akan mereka masukkan ke library. Ada juga tema terang untuk alternatif, dan tema terangnya sudah didesain ulang sama seperti sebelumnya, itu lebih ke arah Matugen yang diarahkan untuk AMOLED. Ada lagi yang perbaikan lanjutan yang sebenarnya ingin saya implikasikan namun tidak sempat ya karena keterbatasan waktu dan mungkin agak out of topic juga. Itu ada personalisasi tampilan library. Ini sebenarnya saya ada sedikit kepikiran, cuma sedikit terlalu memakan banyak waktu dan belum tentu akan diterima juga, takutnya nanti lebih over gitu untuk pengguna baru. Terus akses lebih mudah untuk fitur penting ya. Ini di incognito itu ada di more, dan download only itu juga ada di more, lebih tepatnya di bagian hamburger menu. Saya kepikiran untuk membuat mereka itu lebih mudah untuk diakses, tapi saya belum menemukan itu. Terus ada interaktif tutorial yang ini sebelumnya saya bilang Techiumi tidak memiliki interaktif tutorial, mereka hanya next untuk konfigurasi, penyimpanan, dan segala macam. Saya ingin ada yang namanya interaktif tutorial, cuma saya juga bingung ya apa yang harus dimasukkan dalam interaktif tutorial tersebut, dan itu akan memakan banyak waktu. Kesimpulannya, dengan menerapkan desain proses melalui user interview, test dan prototyping. Nah, desain halaman seperti yang saya sebutkan tadi, dia lebih terstruktur, ada pilah-pilah, user lebih mudah untuk memilah manga akan dimasukkan kemana, manhwa akan dimasukkan kemana, manhwa akan dimasukkan kemana. Ada juga nanti one shot dimasukkan kemana, dan jenis-jenis lainnya itu bisa lebih terstruktur dan mudah untuk user lebih nyaman itu mencari tanpa mengorbankan waktu, dan fungsionalitas tetap user tetap mendapatkan yang mereka dapatkan sebelumnya, tapi mereka mendapatkan kemudahan juga karena kita tidak mengkikis kemampuan dari power user, sehingga overall pengguna baru dan pengguna lama itu bisa mendapatkan pengalaman yang sama dan mempertahankan komunitas yang sudah ada, tidak merubah keseluruhan. Jadi overall kita sangat-sangat mempertujukan supaya pengguna baru itu lebih bisa beradaptasi namun tidak mengkikis kemampuan dari power user sebelumnya. Dan mungkin itu saja presentasi saya, sekian, dan di sini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih telah mendengarkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.